Di episode 5 ini, di mana Jinwoo sudah berdiri di depan pintu pos dungeon dan Jinwoo ingin memasukinya sambil mengeluarkan daggernya. Namun tiba-tiba ada suara yang datang. "Kamu sedang apa di sana?" Jinwoo terdiam. Lalu dia berkata lagi, "Aku tanya sekali lagi, kamu sedang apa di sana?" Ternyata dia adalah Hunter Jae-in, Hunter peringkat S yang sedang memerebut kaki Jinwoo. Lalu Jinwoo beralasan, "Aku tersesat sampai ke tempat ini." Cahain berkata, "Tersesat? Orang tim penambang ya? Ini ruangan bos. Segera pergi dari sini," kata Cahain. Di sini Jinwoo berpikir, sesuai rumor, dia bukan orang biasa karena Jinwoo tidak menyadari kedatangannya. Lalu Cahain, dia juga kaget. Senjata yang dibawa Jinwoo tiba-tiba hilang. "Apa aku salah lihat?" kata Cahain dalam hati. Lalu Cahain segera mengingatkan Jinwoo untuk kembali karena ini adalah ruang bos. Lalu Jinwoo pergi melewati Cahain. Namun Cahain langsung kaget dan menghentikan Jinwoo. Cahain langsung mencium aroma tubuh Jinwoo. Dan dia berpikir, tidak bau. Di sini Jinwoo juga bingung. Lalu Cahain berkata, "Apakah kau benar-benar seorang hunter?" Jinwoo menjawab, "Iya, begitulah." Kemudian Cahain memeriksa kartu pengenal Jinwoo. Dan dia mengingatkan hati-hati dalam perjalanan pulang. Dungeon ini sangat luas. Lalu Jinwoo pergi meninggalkannya. Di sini Cahain berpikir dalam hati, apakah karena peringkatnya rendah dia tidak bau, namun sebaliknya dia harum. Singkat cerita, Jinwoo sudah berkumpul dengan tim penambang. Lalu kepala tim penambang bercerita, konon Hunter Cha tidak tahan dengan bau para hunter. Dia punya kondisi khusus, dia selalu menutup hidung menggunakan sabut tangan. Lalu Jinwoo berpikir, reaksinya tadi saat ketemu berbeda. Apakah tubuhku tidak memiliki bau khas hunter? Kalau tidak salah, monster di Red Gate mengatakan hal yang serupa. Apa karena aku seorang pemain? Lalu singkat cerita setelah Jinwoo dan tim penambang selesai bekerja, Jinwoo dikasih upah untuk pekerjaan hari ini. Kepala tim penambang sangat senang dengan kinerja Jinwoo, karena Jinwoo memiliki fisik yang kuat dan menambang dengan cepat. Lalu orang di sampingnya berkata, "Aku sampai mengira kamu diam-diam bawa mesin pengeruk." Jinwoo dikasih tahu untuk besok ada raid peringkat A dengan tim B. Lalu Jinwoo tidak menyanyikan kesempatan itu. Kita beralih di apartemen Hunter Cahain yang sedang menelpon seseorang di tim penambang dan bertanya, "Apakah kamu bisa menyelidiki soal Sung Jinwoo yang bekerja di tim penambang?" Lalu orang itu menjawab, "Hunter Sung, kamu kenal dia? Sebenarnya kemarin presiden menanyakan hal yang sama." Sontak membuat Cahain terkejut. Orang ini berkata, "Saat ini informasinya sudah dikunci. Baru kali ini aku melihat serikat mengunci informasi soal Hunter peringkat rendah." Lalu Cahain mulai gelisah sambil berbaring dia berpikir, perilakunya di dungeon, perintah penyelidikan Presiden Choi Jong-in, sikap yang diambil serikat, tidak salah lagi, pasti ada sesuatu. Lalu Cahain berkata, "Aku sudah bertemu banyak dengan para hunter, tapi baru kali ini aku bertemu seorang yang wangi." Keesokan harinya, Sung Jinwoo datang lagi ke gate untuk bekerja lagi. Dia disambut oleh banyak rekan-rekannya. Dan ini membuatnya nostalgia dulu saat dia masih di partian pertamanya dulu. Masa di mana Jinwoo masih hunter lemah. Saat di dalam dungeon, Jinwoo dengan sangat kuat dan cepat menambang batu kristal. Ini membuat kepala tim penambang sangat senang. Mereka semua menyukai Jinwoo dalam menambang. Dan dia masih dibujuk untuk bekerja dengan mereka terus. Upahnya dinaikkan 5 kali lipat juga. Namun Jinwoo menolak. Lalu ketika Sun Kyun datang dan dia berkata, "Apakah boleh pinjam satu orang dari tim penambang? Pembawa barang kami tiba-tiba berhalangan hadir." Dia menawari jika ada yang ikut bersama unit penyerang, dia akan memberikan kompensasi yang sesuai. Namun kepala tim penambang bilang, di antara peringkat rendah tidak akan mau ke dungeon peringkat A. Meski dapat kompensasi itu akan berbahaya. Lalu tiba-tiba Sung Jinwoo mengajukan diri. Sontak membuat rekan penambang terkejut. Rekannya berkata, "Nyawamu masih jauh lebih berharga." Dan Jiwo menjawab, "Nyaliku lumayan besar kok. Ini bukan membahas nyali tahu," kata rekannya.
Dan rekannya meyakinkan lagi, orang ini baru datang kemarin, jadi belum tahu apa-apa. Lalu ketua Sun Kyun mendatanginya dan berkata, walaupun dia peringkat tidak apa-apa. Lalu mereka semua bersiap masuk ke dalam gate. Di sana ada 6 orang peringkat A, 3 orang peringkat B, dan juga Jinwo. Saat memasuki dungeon, Jinwo merasakan ada sesuatu yang ganjal. Perasaan ini seperti saat dulu di Red Gate. Jinwo diingatkan oleh seorang healer. Tidak perlu setegang itu. Ketua dan semua hunter di sini orang-orang kuat. Selama tidak sembarang bergerak, kamu tidak akan diserang monster. Lalu Kini berpikir dalam hati, kalau aku menyukseskan red ini, aku secara resmi menjadi ketua sebuah unit. Meski tidak setara presiden dan wakil presiden, aku adalah hunter peringkat A. Lalu saat mereka berjalan memasuki lorong, tiba-tiba ada suara yang datang. Ternyata sekawanan anjing langsung menyerang mereka. Para hunter bersiap dengan posisinya masing-masing dan mulai menyerang anjing yang datang menyerang. Tim ini lumayan kuat melawan sekawanan anjing. Dia memotong kedua anjing dengan cepat. Lalu hunter penyihir merapalkan mantra. Dia kemudian menyerang semua anjing dan membuatnya meninggal semua. Healer berkata, kenapa ada anjing di dungeon peringkat A? Lalu Jinbo berkata, apa biasanya tidak ada monster ini? Lalu si healer menjawab, karena monster ini seharusnya monster peringkat C, padahal ini peringkat A. Lalu Jinwo melihat anjing itu, ternyata ada kalung di lehernya. Sepertinya anjing-anjing ini punya majikan. Ia bukan dibunuh, tapi dibiarkan hidup sebagai anjing pemburu. Lalu tiba-tiba sekumpulan High Horse telah keluar. Setelah itu High Horse mulai menyerang dengan tombaknya, melemparkan dengan tenaga yang sangat kuat dan cepat. Namun bisa ditangkis dengan perisainya. Dia sangat terkejut karena tenaganya yang sangat kuat. Lalu High Horse itu segera berlari menuju tim Hunter. Di sini seorang tanker mengeluarkan skill provokasinya, namun tidak bekerja. Lalu tiba-tiba ada seorang hackers yang melompat dengan cepat dan mengincar barisan belakang. Tapi dia ditembak oleh bola api oleh penyihir. Namun serangannya membuat hackers mundur saja. Hackers ini daya tahan sihirnya sangat tinggi. Kemudian penyihir satunya mengeluarkan sihir untuk mengikat hackers. Karena tenaganya sangat kuat, dia hanya bisa mengekangnya beberapa detik. Lalu seorang fighter yang siap bertarung dengan dia menyerang High-Orcs dengan kekuatannya. Namun semua puluhan dan tendangannya tidak ada tampaknya. Saat dia fokus bertarung, tiba-tiba dia diserang High-Orcs lainnya. Membuatnya terpental keras ke dinding sampai membuatnya muntah darah. Semua tim Kihon mulai terpojok melawan High-Orcs yang sangat kuat. Satu ekornya saja setara peringkat A. Dan mereka ada sebanyak ini. Ini bukan monster yang bisa diatasi anggota peringkat B. Lalu seorang tanker tangannya tertebas oleh High-Orcs. Lalu dia dilindungi oleh rekan penyihirnya. Saat healer ingin menyembuhkan tangannya, dari belakang dia sudah ada High-Orcs yang siap menyerangnya. Healer ini mulai pasrah. Namun ternyata High-Orcs ini terangkat dan tercekik membuatnya sampai berbusa. Ternyata itu skill dari Jinwoo. Dengan genggamannya yang sangat kuat membuat High-Orcs ini langsung hancur sampai ke tulangnya dan meninggoy. Lalu diam-diam Jinwoo membawa tim penyerang yang sedang kewalahan. Dia menggunakan skill kamuflase untuk melamakan High-Orcs. Dia melakukan ini karena dia orang luar dan tidak bisa ikut campur. Seketika itu membuat tim penyerang bisa mengalahkan High-Orcs dengan mudah. Kemudian mereka semua berkumpul. Sailor berkata, ada kejadian aneh saat kita bertarung. Dan Kihon berkata, apakah ini perbuatanmu, Gina? Dan Gina menjawab, tidak mungkin. Aku hanya bisa menggunakan sihir penyerang dan sedikit telekinesis. Anggota lain juga fokus ke penyerangan. Lalu rekannya bilang, orang unit kita tidak ada yang menguasai skill kamuflase. Pasti orang lain. Namun dia menyadari bahwa Sung Jinwoo lah yang telah membantunya menggunakan skill kamuflase. Dia tahu karena dia adalah seorang magic caster. Namun karena dia sudah membantunya, dia mungkin punya alasan pribadi. Aku akan tutup sebelah mata. Lalu mereka berdiskusi apakah kita akan lanjut. Karena ini adalah terlalu bahaya melihat kejadian tadi. Di sini, Kihon agak bimbang karena dia akan diangkat menjadi ketua unit jika sukses. Namun setelah pertimbangan, akhirnya dia memutuskan untuk mundur dulu. Saat dia berjalan mendekati gate untuk keluar, ternyata gate-nya ada pelindung tingkat tinggi. Namun tiba-tiba ada aura yang sangat mengerikan. Mana macam apa ini? Lalu penyihir bergegas ingin membuka. Namun itu adalah jebakan.
Mereka terkena kutukan sehingga membuatnya terluka parah. Namun tiba-tiba dari belakang sudah berkumpul banyak High Horse. Lalu Gideon maju ke depan sambil berpikir, kalau kita melawan semuanya pasti akan mati. High Horse ini sangat kuat. Lalu High Horse ini berkata, bahasa monster. Namun tiba-tiba dia melakukan suatu gerakan yang aneh. Ternyata dia dirasuki oleh bos dungeon. Dia bisa bicara bahasa manusia dan dia berkata, aku ingin bertemu kalian, para manusia. Dia adalah Kargalgan. Dia adalah bos zaman agung kebanggaan kaum Orcs. Di sini Kion bertanya, apa ada makhluk yang lebih kuat darimu dalam gua ini? Lalu dia menjawab, kau pikir ada makhluk yang lebih kuat dariku? Dan dia memberikan pilihan, dibunuh atau pe- pergi menemuiku. Lalu Kion menjawab, aku akan menemuimu. Kion punya strategi. Kami akan langsung menyerang saat bos muncul nanti. Apapun hasilnya, dia pasti akan teralihkan dan kehilangan kendali atas pelindung. Lalu menyuruh Jinwoo keluar untuk meminta bantuan. Lalu seorang healer menyerahkan wasiat kalau keluarganya kepada Jinwoo. Cerita beralih di luar dungeon, di mana Cai ini yang sedang mondar-mandir mencari Jinwoo. Cai ini bertanya, apakah Jinwoo hadir? Dia tidak melihatnya, dan kepala penambang menjawab, dia masuk ke dalam sebagai pembawa barang. Cerita beralih lagi di dalam dungeon, di mana Jinwoo dan tim hunternya memasuki ruangan yang sangat besar. Ternyata di dalamnya itu adalah ruangan yang sangat besar. Dia melewati ribuan Orcs yang kejam dan kuat. Di sana ada Jenderal High Orcs. Dan inilah Kargalgan yang sedang duduk di singgasananya. Seperti apa kelanjutannya? Sampai jumpa di episode selanjutnya.